Oke, di 2022 awal ini saya akan mulai lagi mengaktifkan YouTube-nya Warung Cobek ya. Jadi di sana seputar teori masak, kemudian cara memilih dan menyatukan bahan itu seperti apa. Jadi istilahnya seru saja lah. Tapi yang paling penting dari memasak itu adalah ketelatenan. Kemudian kedua itu kita harus kritis terhadap apa yang ingin kita tampilkan. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi pribadi yang sabar karena masak itu tantangannya berat. Kita akan dipaksa untuk berbuat sabar kalau dalam teknik memasak. Kalau tidak sabar, tak akan sampai pada tujuannya. Karena memasak ini butuh jiwa yang paling ekstra sabar. Karena di dalam memasak, ketika kita masak, kadang ada orang ngajak ngobrol, kadang ada orang nanya ini, nanya itu, nanya itu. Nah, sehingga ini semua akan mengalihkan perhatian kita terhadap objek yang kita ingin olah. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan sebelum kita memasak. Jadi yang paling penting daripada masak itu adalah melatih ego diri sendiri, melatih ketangkasan, dan melatih cara kita berpikir kritis sebenarnya. Kok apa kaitannya masak dengan berpikir kritis, ego, dan sebagainya? Nanti kalian akan tahu sendiri di pas selanjutnya. Memasak itu bukan pekerjaan yang ringan. Memasak itu pekerjaan yang setengah berat karena kita tidak akan dihadapkan pada jenis bumbu yang susah didapat. Rasa itu belakangan sebenarnya, tapi prosesnya ini loh. Proses dalam memasak itu sebenarnya kita mencintai nggak sesuatu apa yang kita masak. Nah, dari sinilah kita akan memulai karir itu. Nah, awalnya saya memulai karir saya dalam dunia kuliner ini, saya tidak menghabiskan anggaran yang begitu banyak. Saya tidak begitu banyak kursus seperti orang-orang, enggak. Awalnya saya itu hanya suka saja belajar, baca nih majalah-majalah kuliner Nusantara pada saat itu. Sering saya beli, tiap bulan tuh pasti saya beli, ada koleksi 3 dan 4. Nah, setelah saya membaca, kemudian saya praktekkan yang sesuai dengan moodnya saya, yang ingin saya coba yang mana. Nah, awalnya seperti itu, akhirnya berkembang keahlian itu, kemampuannya, kemudian diselingi dengan pelatihan-pelatihan basic dasarnya, course dasarnya, sehingga menjadi sebuah profesi. Tantangannya, kita tidak akan terlalu peduli dengan uh, ini ada apa enggak ya, ini ada apa enggak. Bukan itu sebenarnya. Yang paling penting daripada masak itu, hadirkan sebuah nuansa yang memang itu kena untuk orang. Tapi sebenarnya kalau tekniknya saya tidak akan pernah mencoba masakan ini enak apa enggaknya, pas apa tidak bumbunya. Nah, ini maksud ini mainnya itu di failing saja. Jadi failing dalam mengatur akurasi terhadap tingkat jenis bahan dan kecakapan dalam memasak itu teknik yang sangat tinggi. Jadi kita masak, belajar teorinya, action, kemudian jangan pedulikan hasilnya. Karena masak itu kadang-kadang 1 kali gagal, 2 kali gagal, bahkan 100 kali pernah gagal. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah ya, karena masak itu adalah praktek, bukan teorinya. Jadi intinya membangun kebiasaan, membangun perilaku yang bisa membangkitkan kredibilitas dari diri kita sendiri, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat didukung. Jadi tidak perlu alat-alat yang bagus, tidak perlu alat seadanya saja bisa sebenarnya. Nah, tapi nanti kita akan membahas banyak jenis ya, bagaimana sifat makanan dan karakternya, kulinernya Sumatera, kemudian Sulawesi, lari ke Kepulauan Nusa Tenggara, kemudian
Sisi kesamaannya apa? Nanti kita kolaborasikan beberapa poin, beberapa menu yang dijadikan bumbu dasarnya ini sebenarnya bisa kolaborasi berdua nih. Jadi akan menghasilkan masakan yang super enak. Keren sekali. Indonesia tuh kaya dengan Nusantaranya dan kulinernya itu Masya Allah. Sejauh ini eh, hanya sekedar hobi saja. Tidak terlalu menuntut ini menjadi bagian dari pemasukan sebenarnya. Bagian dari pekerjaan, tidak. Selama ini hanya mengandalkan bahwa masak itu sebenarnya hobi. Karena cara meluangkan perasaan ketika lagi nggak stabil ya saya hanya pergi ke kompor ya sudah masak, makan, tidur, masalah sudah bisa saya lupakan.